Pemirsa, saat ini saya akan mengunjungi sebuah rumah warga, tapi di dalamnya banyak pelajaran di sini. Kita akan melihat di sini ada pemanfaatan lahan kecil yang digunakan sebagai kebun sayuran. Ada juga penataan-penataan yang ada dalam rumah. Kebetulan saya bersama anak-anak yang datang belajar. Mereka ingin melihat situasi ada di rumah kediaman Ibu Fanti Fridayanti. Oke, penasaran apa yang ada di dalam, dan yang paling menarik adalah di halamannya. Yuk. Ya, saya sekarang berada di salah satu rumah yang mungkin bisa menjadi bahan inspirasi untuk kita. Rumah ini sangat nyaman walaupun lahannya kecil. Tapi mari kita lihat. Di belakang rumah ini hanya sedikit saja lahan yang dimiliki, tapi mampu menjadikan pemilik rumah pasti lebih nyaman lagi karena ada kebutuhan yang bisa terpenuhi di sini. Sayur-sayuran, kemudian ada kreativitas yang ada di rumah ini. Mereka mampu untuk mengelola dan memanfaatkan pekarangan sehingga bisa dijadikan sebagai lahan perkebunan kecil seperti ini. Ya, mungkin bagi kita yang ada di rumah, yang punya lahan juga mungkin lebih luas dari ini, kenapa kita tidak bisa? Karena kan ini sudah ada buktinya, ya. Tentunya dengan pengelolaan yang baik, kita bisa merubah sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan orang lain, tapi kita bisa lakukan, ya. Ibu Fanti Fridayanti ini orang yang super sibuk, tapi ternyata di rumah memang juga tertata dengan baik. Ya, kita juga ingin seperti ini. Pupuk organik cair, Pak. Pupuk organik cair ini berasal dari sampah-sampah buah. Sampah buah itu berupa pisang, kulit pisang, jeruk, kulit nanas, dan sampah buah lainnya yang tidak terpakai. Artinya ini ditampung dalam satu wadah seperti ember begini. Kemudian itu dicampur dengan air kelapa terus TM4 dan molase. Molase itu kalau kita sebut di sini ya seperti penggantinya itu gula merah. Ya, gula merah itu kalau untuk wadah satu ember begini itu dipakai untuk molasenya itu gula merahnya 1 biji gula merah. Ya. Nah, kemudian itu dicampur. Kalau M4 itu perbandingannya 1 botol M4 berbanding 1 liter air atau 1 liter air kelapa. 1 tutup botol. Ya, 1 tutup botol M4 itu perbandingannya 1 tutup botol dengan 1 liter. Ya, jadi setelah ditampung kemudian difermentasi selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu siap kita gunakan dan kita saring ke wadah ini. Ya, jadi ini yang sudah siap pakai. Ya, siap pakai untuk perbandingan 1 liter ini itu perbandingan 1:10. Ya, 1 liter POC berbanding 10 liter air. Nah, kemudian itu kita siap gunakan untuk menyiram semua tanaman yang ada. Ya, ini digunakan itu 2 kali dalam seminggu atau 3 hari sekali. Ya, seperti itu, Pak. Nah, kemudian ini disebut kompos padat. Kompos padat ini ya itu sisa-sisa pembuangan sayur-sayuran, baik buah juga bisa, ya. Tetapi saya sarankan itu yang tidak mengandung minyak, ya, karena biasa juga ada sampah-sampah yang mau dibuang itu mengandung minyak, tetapi ini
moligata tidak mengandung minyak, ya. Jadi ini kita akan tampung selama 2 bulan. Nah, nanti 2 bulan setelah hasilnya bisa kita gunakan, itu kita campur dengan tanah ataupun serbuk gergaji ataupun sekam padi, ya. Setelah 2 bulan itu bisa kita gunakan untuk sebagai media tanam, ya. Media tanam itu setelah kita gunakan media tanam bisa kita campur lagi dengan tanah, ya, untuk menambah proses penanaman benih selanjutnya. Ini Pak, di masa pandemi ini kemarin itu kita memulai awalnya itu memasuki masa pandemi itu awalnya memang sulit, artinya sulit bagi kami karena baru pemula. Tetapi ya tidak menyurutkan niat kami untuk melakukan hal yang selanjutnya. Artinya karena ini kita pikir daripada tidak ada yang kita lakukan di rumah di masa pandemi ini, mendingan kita bertani di rumah. Ya di samping itu ini minimal untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya karena istilahnya untuk kebun sendiri ini itu bisa meminimalisir pengeluaran rumah tangga yang kami yang lebih sehat. Ya, paling tidak mungkin lebih sehat lagi lah. Seperti yang dikatakan tadi sama suami, pertengahan bulan Maret waktu itu kita mulai menanam. Tanaman yang pertama kami mulai itu Pak Bardin itu kangkung. Karena kangkung itu relatif mudah dan tidak rewel. Kami juga belum sempat stok media tanam pada saat itu. Nah, seiring berjalannya kangkung dan tumbuhnya subur, kami berpikir, aduh, masa hanya kangkung, sementara kan banyak jenis sayuran yang lain. Ya sudah, kami berpikir lahan seperti ini supaya bisa menanam banyak jenis sayuran, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi suami bilang, gimana kalau kita buat rak saja, manfaatkan limbah kayu yang ada. Jadi sebagian besar ini Pak Bardin kita memanfaatkan limbah kayu dibuat jadi rak, kemudian limbah jergen kecil minyak itu dilubangi jadi wadah tanam, kemudian POC tadi itu limbah yang ada di pasar kami turun ambil untuk bahan pupuk organik cair. Kemudian kami mulai juga dengan membeli selusin 2 lusin media tanam yang lain seperti ember kecil seperti ini, karena kalau di tanah itu terbatas. Ini tanahnya tidak terlalu subur, kemudian banyak hewan. Ini tanaman yang kita tanam itu untuk jangka pendek. Artinya kenapa kita gunakan pot, supaya kita bisa mudah memindahkan ataupun mungkin bisa kita merawat kembali, ya. Tanah yang sudah kita gunakan itu kita olah lagi kembali. Berkebun itu sangat menyenangkan. Kita tidak hanya mendapatkan stok makanan, pemenuhan kebutuhan sayuran misalnya untuk konsumsi harian, tapi juga ketika kita menjalankan prosesnya, Pak Bardin, itu luar biasa menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa menyenangkan dan membahagiakan? Bayangkan Pak, kita bermodal media tanam seperti ini, bermodal benih, lalu kita tanam dengan mengucapkan bismillah, kemudian tumbuh dan kemudian mengabdi kepada kita. Itu kalau kita berpikir kan filosofinya seperti menumbuhkan satu generasi gitu. Nah, tanaman ini juga punya kebutuhan seperti manusia. Dia tidak hanya sekedar ditanam lalu ditinggalkan. Mereka butuh vitamin lewat kompos misalnya, pupuk organik cair atau padat. Kemudian perlu untuk digumburkan tanahnya, pokoknya perhatian juga butuh. Jadi sayang sekali kalau kita punya lahan, sekecil apapun lahan kita, mau 1x1, kalau kita punya niat untuk memanfaatkan, itu pasti akan bermanfaat. Kalau di Indonesia barangkali gerakan Ayo Berkebun ini belum booming, tapi kalau di Amerika dan Eropa, Pak Bardin, setiap rumah di sana mau ada satu rumah, itu di Texas, satu rumah yang ukuran halamannya itu cuma 2x3,5, tapi semua jenis sayuran hampir di situ ada. Dan setiap rumah di situ di Eropa dan Amerika sudah
mengaplikasikan Ayo Berkebun, bukan hanya sekedar hasilnya, tapi juga proses yang membahagiakan. Kegiatan Ayo Berkebun seperti ini itu kalau untuk kepada anak-anak mengajarkan itu paling tidak ya kita ajarkan anak-anak itu artinya masalah kesabaran. Kemudian istilahnya tidak ada sesuatu yang istilahnya yang tidak mungkin. Ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu dengan niat baik, tentu insya Allah itu hasilnya juga akan baik. Ini Pak Bardin kita punya daun bawang, di samping sana ada kemangi Pak Bardin. Kemangi. Itu kemangi, kemudian daun bawang, kemudian di sini ada sawi samhong. Ini sawi biasa orang katanya sawinya orang Korea. Kalau mau buat kimchi ini pakai sawi seperti ini. Kemudian kita ada bayam merah, bayam hijau. Yang banyak di sini seledri, Pak. Ini ada selada juga. Kemudian ada kangkung. Lalu ada bayam. Ini bayam Brazil tapi masih sedikit, Pak. Yang banyak ini penghuninya itu adalah seledri. Dan juga selada ini. Oh iya. Selada hijau. Dan ini selada merah. Ada banyak manfaat sebenarnya. Ini manfaatnya lebih ke yang kami rasakan. Pertama, anak kedua saya itu paling jarang mau makan sayur, Pak Bardin. Sejak ada sayur di belakang, dia paling senang makan sayur. Walaupun masih terbatas, masih suka makan sayur bayam sama kangkung. Tapi keinginannya mau makan sayur sudah ada. Gitu. Nah, yang kedua, kulkas saya lebih banyak tidak dicok sekarang, Pak Bardin, karena sayuran itu tinggal dipetik di luar, nggak lagi beli sayur dari pasar simpan di kulkas gitu. Nah, jadi kan lebih hemat listrik juga. Bayangkan kulkas kan luar biasa mengkonsumsi listrik. Kemudian dijamin kesegaran yang kita makan itu dan kesehatannya. Karena di sini semua kita pakai yang organik, nggak ada pupuk kimia gitu. Jadi insya Allah jauh lebih sehat. Manfaat yang lain, jadi biasanya kita ke pasar hanya untuk beli kangkung harga 5.000 10.000, tapi ojeknya 10.000 bolak-balik malah bengkak 20.000. Itu baru satu kali satu hari. Kalau dikali 30 kan sudah 600.000 untuk sayur doang gitu. Nah, ini Masya Allah kita bisa saving 600.000. Jadi benihnya contohnya seperti ini. Nah, siapa tadi yang sebut tomat? Yang sawi coba cari yang mana bibit sawi. Itu ada tulisannya. Itu terong buah. Kemudian saya bantu nah ini sawi hijau kan. Sawi itu banyak jenisnya. Jadi ada pok choy, kemudian ada kaisim, kemudian sawi kailan kan. Nah ini sawi hijau. Coba lihat tangannya. Sebesar biji sawi. Nah, ini dia benihnya sawi. Kan? Sawi hijau. Jadi kecil sekali. Iya. Sekecil sekali tapi ketika ditanam dan tumbuh subur dia jadi besar. Kemudian bisa kita makan. Kan? Coba kasih lihat temannya. Nah, siapa lagi tadi yang ini seledri. Apakah benihnya lebih besar atau lebih kecil dari sawi? Coba lihat. Bawah. Tapi lebih kecil sekali. Lebih kecil itu daripada ini. Terus simpan di sini lah. Apa itu? Kecilnya apa itu? Nah ini seledri yang daun sup tadi banyak di bawah. Satu biji itu ini jadinya bisa satu pohon yang banyak tadi. Besar dibanding seledri bawah. Ya
sawi dengan kangkung. Iya. Oke. Anda dilihat. Coklat ya, jadi makan ya. Coklat. Siapa yang tomat mau pengen lihat? Saya. Sekarang coba di situ cari yang mana tomat. Bijinya toh? Benihnya coba lihat. Miripnya dong. Kan? Berbulu. Berbulu kan? Itu apa? Ini tomat nah. Ini apa? Ini pabrik kok. Iya. Atas rumah. Tadi kan kita sudah lihat, kok panas ini lah. Tadi kan kita sudah lihat tuh benih-benihnya. Oh jangan. Kita jadi kapakar di sini, Ale. Nah itu Ikan cabai, bakar, yes. tomat yang kecil tadi setelah ditanam, dikasih pupuk kan sudah lihat di bawah tadi toh. Nah itu setelah sekian lama dia tumbuh besar lalu berbuah. Nah tadi kan sudah lihat tomatnya kan ada 3 jenis toh. Iya. Jadi itu jenis mawarnya, yang ini tomat buahnya. Tomat cherry. Ini tomat buah. Ini adalah kotoran hewan, Tai kambing. kohe kambing. Kohe kambing itu sangat baik untuk tumbuhan sebagai tambahan nutrisi. Ini padi tuh. Ya, itu sekam padi. Jadi itu tumbuhan tuh kayak manusia. Dia butuh makan, tapi tidak hanya butuh makan, dia juga butuh vitamin. Toh, dia butuh vitamin, dia butuh mineral. Cabenya juga ada macam-macam tuh tahu tadi. Coba kali ini memegang kering. Ini. Oke. Paprika. Jadi siapa yang baru pertama lihat paprika? Saya. Saya baru pertama kali lihat paprika nih. Ini tuh orang Dua kali bisa lihat. Tadi deh sekarang. Itu apa? Yang warna ungu. Anu ater. Maju ya. Bersama di rumah Ibu Fanti lewat program Ayo Berkebun. Alhamdulillah saya mengajak anak-anak dari komunitas Sahabat Anak yang bermukim di RT Ramah Anak, RT 002, RW 03, Kelurahan Batulo. Nah, kegiatan kami pada pagi hari ini adalah ingin belajar bagaimana proses menanam sehingga tanaman itu dimulai dari benih, bibit, hingga akhirnya tumbuh dan menghasilkan seperti sekarang ini. Anak-anak bisa belajar tentang kesabaran, ketekunan, kemudian mempelajari jati dirinya bahwa kita ini dari tanah. Ternyata makanan yang kita makan juga harus yang alami, yang sumbernya dari tanah. Dengan itu kita bisa lebih sehat, karena anak-anak yang hidup di zaman sekarang itu sudah tersaji makanan-makanan yang serba instan, sehingga karakter mereka juga kadangkala susah untuk kita bentuk karena faktor apa yang mereka makan. Nah, di sini di tanaman-tanaman ini karakternya itu beda-beda. Di sini ada sawi, ada bayam, ada kangkung. Nah, ternyata anak-anak juga itu punya karakter yang berbeda-beda. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, setiap anak itu punya keunikan tersendiri. Dan cara saya memperlakukan mereka pun berbeda-beda. Sebagaimana Ibu Fanti tadi bercerita bahwa setiap tanaman yang ada di sini pun punya karakter dan diperlakukan sesuai karakternya. Dengan memahami karakter setiap anak, mudah-mudahan semua orang tua bisa bersahabat dengan anaknya, sehingga nanti anak-anak itu pulang ke rumah penuh kerinduan. Mereka bisa curhat apapun yang mereka rasa kepada orang tuanya, tidak mencari lingkungan luar yang boleh jadi memiliki dampak negatif untuk perkembangan mereka.
Kenapa tempat ini? Karena sudah sangat lama saya mengintip Facebooknya Ibu Fanti. Saya ingin ke sini, tapi kendalanya anak-anak saya di rumah itu, buah hati tercinta itu tidak mau kalau belajar itu dalam suasana sepi. Mereka senang belajar berkelompok. Maka saya menyusun rencana, menyusun waktu yang pas. Tiba-tiba kemarin Pak Bardin ada teman yang posting mereka berkunjung ke rumahnya Ibu Fanti, dan akhirnya saya komentar di dinding Facebooknya, dan Ibu Fanti ternyata menyambut, "Ibu Ainun kapan datang kemari?" Saya langsung japri Ibu, "Bolehkah kami datang hari Ahad besok?" Sambil saya berpikir strateginya seperti apa, karena suami lagi di Kendari. Saya koordinir mahasiswa KKN, saya minta pertolongan sama mahasiswa yang tergabung di Lembaga Dewa Kampus, dan mereka respon positif. Kita membawa anak-anak itu belajar untuk bertemu dengan sosok-sosok yang inspiratif. Pada diri sosok inspiratif ini ada keteladanan, ada kebaikan, ada kebesaran hati. Dan rumah ini memang ketika sudah beberapa kali Pak saya kesini, sebelumnya saya juga pernah membawa santri untuk berkegiatan di lantai 2. Pemilik rumah itu sangat menyambut baik tamu-tamunya, sehingga kita juga berkegiatan itu Pak. Biasanya kalau di rumah yang mewah itu Pak, kita kan ada rasa-rasa tidak enak hati untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi di rumah ini Pak, saya itu selalu merasa seperti rumah sendiri. Sambutan tuan rumah itu menyambut tamu-tamunya itu Pak, pokoknya enak di hati lah Pak. Jadi sebenarnya kalau datang ke sini itu Pak, saya selalu ingin lama pulang. Hanya karena banyaknya kegiatan akhirnya harus meninggalkan lagi. Dan ini sebentar lagi kami juga akan kembali ke pemukiman. Anak-anak sejak dini harus kita perkaya dengan banyak kegiatan, banyak pengalaman, banyak wawasan. Karena dari proses itulah setiap anak itu mulai menggali ke dalam dirinya, kegiatan-kegiatan apa sih yang kalau saya laksanakan itu saya merasa bahagia. Kalau dasarnya sudah bahagia Pak, anak itu siap untuk belajar dan menyerap apapun ilmu yang ingin dia pelajari. Tapi dia harus tahu di bidang mana saya bisa kuasai, berawal dari rasa suka tadi. Nah saya ini Pak, kenapa saya fasilitasi anak-anak? Karena saya pun memulai semua dari nol. Dari seorang relawan yang kerjanya itu mungkin membuat teh untuk panitia, mengantar proposal. Dan dari kegiatan relawan itulah kemudian saya bertumbuh dan akhirnya merasakan bahwa ternyata kegiatan yang beragam ini membuat kita itu siap untuk menjadi pemimpin dengan memahami karakter masyarakat kita. Kita tidak kaget lagi begitu, karena kita sudah bertemu dengan anak-anak miskin, kita sudah bertemu mungkin dengan kalangan elit, kita sudah bertemu dengan mahasiswa, kita sudah bertemu dengan masyarakat yang kadang-kala mau bergerak itu kecuali ada uang. Nah dengan ragam masyarakat kita ini, ketika suatu saat nanti mungkin Tuhan izinkan kita jadi pemimpin, kita bisa mengelola masyarakat kita. Siapa namanya? Nama saya Mikaela. Mikaela. Mikaela tadi sudah lihat apa saja sini? Tumbuhan, sayur-sayuran ya. Apa saja yang dikasih tahu tadi? Cara apa saja? Cara membuat pupuk. Apa lagi? Cara menanam pohon. Oh, menanam sayur ya. Ada bibitnya tadi? Ada bibitnya. Tapi subur ya? Iya. Ini kalau rumahnya Kaila ada tanaman juga di sini nggak? Begini di belakang? Oh sedikit. Apa saja? Pohon pepaya. Oh pepaya. Suasana di luar kita sudah lihat tadi ada pemanfaatan pekarangan. Ternyata di dalam juga memang cukup membuat kita tertegun ya, karena suasana di sini saya katakan ini rumah inspiratif karena suasana belajarnya banyak.
sini ada perpustakaan. Tapi mudah-mudahan nanti ada momen tertentu kita akan datang ke sini khusus untuk berbincang untuk bagaimana keseharian dari sosok-sosok yang inspiratif ini.